Ya, ini jadi pada hari ini kita akan belajar tentang IMD dan ASI eksklusif. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Nah, sekarang kita masuk ke IMD ya. Ini adalah pokok bahasan yang akan dibahas di IMD, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi, kemudian manfaatnya, kemudian ada breast crawl, dan tahapan IMD itu apa saja. Ya, jadi IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. IMD dilakukan dengan cara membiarkan bayi kontak kulit dengan ibunya setidaknya selama 1 jam pertama setelah lahir. Jadi ketika bayi dilahirkan, dia tidak dimandikan ya. Dia tidak dimandikan, jadi dibiarkan bayi itu akan ada lemak-lemak selaput lemak ya yang warna putih gitu ya. Itu paling hanya dielap-elap aja gitu. Dan itu ternyata ada manfaatnya ya. Jadi yang pertama kalau bayi dimandikan nanti bisa terjadi hipotermia gitu. Kemudian lemak alami itu menjadi uh, yang menghangatkan tubuh bayi karena dia kan baru pertama kali banget apa ya masuk ke dunia luar ya, masuk ke dunia luar, jadi akan masih beradaptasi, jadi dibiarkan dia dengan cairan amnionnya gitu dan lemak-lemak tubuhnya, lemak-lemak yang ada di luar ya. Itu juga memiliki aroma yang sama dengan puting ibu. Jadi lemak-lemak cairan amnion yang masih nempel di tangan, di tubuh bayi, itu aromanya sama dengan puting ibu, sehingga dengan sendirinya nanti ketika dilakukan IMD, bayi itu akan merangkak ya, maksudnya ngerangkak sambil ngesot gitu ya, mencari puting ibu karena dia menghirup aroma yang sama dengan amnion yang biasa dia kenal itu. Nah, ini adalah ada beberapa manfaat IMD. Yang pertama yaitu mencegah hipotermia. Hipotermia apa? Ya, hipotermia yaitu kondisi kedinginan ya. Suhu tubuhnya tuh di bawah rata-rata, berarti kedinginan. Kemudian menyukseskan ASI eksklusif. Kenapa menyukseskan ASI eksklusif? Karena ketika IMD berlangsung, maka bayi akan berhasil menyusu. Jadi sesuai insting tubuh, insting dia, padahal tidak ada yang mengajari dia untuk menyusu ya. Sesuai instingnya dia akan mencari puting, kemudian dia akan menghisap menyusu. Di situ akan keluar hormon oksitosin, sehingga keluar cairan ASI yang pertama kali disebut kolostrum ya. Itu. Jadi itu menjadi awal dari proses menyusui. Ketika IMD berlangsung, nanti selanjutnya proses menyusuinya akan lancar gitu. Namun untuk proses IMD ini akan sulit untuk wanita yang melahirkan secara sesar. Kenapa? Karena proses sesar itu kan dilakukan di ruangan operasi. Nah, ruangan operasi itu memang sangat dingin gitu. Kenapa sangat dingin? Tujuannya adalah untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Karena dalam keadaan sangat dingin, bakteri itu tidak bisa berkembang biak gitu. Jadi untuk fungsi sterilisasi juga ya. Itulah kenapa ruangan operasi itu begitu dingin. Nah,
Oleh karena itu, bayi yang dilahirkan secara proses sesar bisa dilakukan IMD, tetapi waktunya tidak lama-lama. Dan bayi pun langsung diletakkan di dekat puting ibu gitu. Jadi dia tidak mengalami proses merangkak itu karena kondisi ruangan yang sangat-sangat dingin. Beda halnya dengan ibu yang melahirkan secara normal, itu ruangannya ya biasa aja gitu, tidak sedingin ruangan operasi, sehingga bisa dilaksanakan IMD secara penuh. Biasanya sih IMD itu maksimal 1 jam gitu, karena kalau lebih dari itu nanti bayinya akan kecapean. Kemudian manfaat IMD yang ketiga yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kenapa? Karena dia akan berhasil menghisap kolostrum gitu. Jadi dia bisa menghisap kolostrum dalam dengan melalui cara yang alami gitu. Kemudian mencegah terjadinya hipoglikemi karena dia langsung mendapatkan kolostrum itu yang tadi ya. Kemudian mempererat ikatan batin. Sebentar ya, sebentar. Ya, yang kemudian yang berikutnya yaitu mempererat ikatan batin antara bayi dengan ibu. Karena ketika proses IMD berlangsung itu prosesnya adalah skin to skin. Jadi dari kulit ibu ke kulit bayi. Nah, di situ mulai bayi merasakan hangatnya tubuh ibu dan dan bayi pun mendengar detak jantung ibu ya. Jadi sebuah irama yang sangat dia kenali sejak dalam kandungan. Dia merasa disayang, dia merasa diperhatikan, jadi mempererat ikatan batin antara bayi dan ibu. Dan ini juga jangan heran ya, kok skin to skin memangnya tidak malu gitu. Jadi ketika proses melahirkan terjadi itu tidak memikirkan hal itu ya, karena untuk bisa melahirkan normal itu sebelumnya pasti akan merasakan kontraksi yang hebat. Dari bukaan 1 sampai 10 itu sakitnya luar biasa. Jadi ketika proses melahirkan terjadi itu tidak memikirkan malu atau gimana. Yang ada di pikiran sang ibu adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan bayi ini, bagaimana juga dia bisa hilang dari rasa sakit itu ya. Gitu. Begitupun yang sesar ya. Jadi untuk proses sesar juga ibunya hanya menggunakan pakaian operasi yang dipakai dari arah depan gitu. Jadi nggak pakai baju apa-apa lagi untuk memudahkan proses operasi gitu. Kemudian kontraksi uterus yang lebih baik. Jadi ini juga bisa menghentikan perdarahan. Kenapa? Karena ketika proses menyusui, jadi kan IMD itu diakhiri dengan menyusui ya, bayinya itu berhasil untuk menyusu. Kemudian isapan bayi itu merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang akan membantu pengerutan rahim, mempercepat pengeluaran plasenta, mengurangi risiko perdarahan postpartum dan mencegah anemia. Karena perdarahannya bisa dicegah, oleh karena itu anemia pun bisa dicegah. Nah, ini adalah breast crawl ya. Jadi breast crawl itu adalah kemampuan yang dimiliki setiap bayi untuk merangkak dan menemukan puting ibu saat proses IMD berlangsung. Jadi hal apa yang mendasari bayi bisa melakukan breast crawl? Padahal dia kan baru banget lahir dan biasanya merangkak itu baru bisa dilakukan pada usia 7 bulan ke atas. Itu. Kira-kira apa yang mendasari? Siapa yang bisa jawab?
kenapa kok bayinya bisa melakukan crawling, merangkak. Merangkak itu merangkak di badan ibunya ya. Siapa yang bisa jawab? Ibu, Iya, silakan. saya mau coba jawab ya, Bu. Iya, silakan. Tadi, tadi kan yang kata Ibu, karena puting Ibu itu memiliki aroma yang sama sama apa air air ketuban ya, Bu. Lemak ya, Jadi, amnion ya. ya amnion. Jadi itu yang membuat si bayi apa mencari-cari aroma tersebut ya, Bu. Hmm. Ya, betul sekali ya, Miranda Monica. Jadi itu adalah salah satu faktor yang membuat bayi itu merangkak ya. Itu kalau itu dilihat dari, nah ini ya, ini ada empat hal yang membuat bayi bisa merangkak gitu. Padahal dia baru banget lahir gitu. Yang pertama itu tadi ya, penciuman ya. Jadi kelenjar penghasil ASI itu beraroma khas yang memancing bayi mendekati payudara ibu. Jadi kan di dalam payudara itu ada kelenjar, itu yang menghasilkan ASI. Nah itu aromanya sama, eh, aromanya memiliki aroma yang khas sehingga dengan cairan amnionnya itu, jadi mirip wanginya. Jadi dia mendekati arah wangi itu, arah aroma itu, ya sehingga dia kakinya otomatis dia akan menjejak badan ibunya untuk bisa bergerak ke arah payudara ibu. Tuh. Kemudian yang kedua itu penglihatan. Untuk bayi yang baru lahir itu penglihatannya masih belum sempurna. Jadi paling yang bisa dilihat adalah warna hitam putih dan buram gitu. Nah, untuk areola ibu itu warnanya akan gelap. Jadi kamu bisa perhatikan areola kalian ya. Jadi nanti ketika dalam proses kehamilan, warna areolanya akan menggelap. Kalau misalnya asalnya warnanya pudar kepimpingan, nanti akan menjadi warna yang gelap kemerahan atau menjadi coklat tua. Ya pokoknya selama kehamilan itu areola akan menjadi lebih gelap dan lebih besar. Ya, jadi jangan jangan heran nanti kalau ada perubahan-perubahan itu ketika hamil. Nah, warna yang gelap ini itu kan tadi penglihatan bayi masih belum jelas ya, jadi baru kelihatan hitam putih. Warna areola puting ibu tuh itu menarik perhatian bayi karena di sekitarnya kan warnanya nggak gitu jelas, tapi kalau warna areola jelas, warnanya gelap. Gitu. Sehingga dia berusaha ke arah situ karena menarik perhatian dia. Kemudian perasa. Jadi bayi menghisap tangannya yang masih ada cairan amnion. Jadi bayi encot-encot jempol itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dalam kandungan gitu. Oleh karena itu bayi juga tidak boleh dimandikan dulu agar proses IMD bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu ada aroma amnionnya itu sama dengan aroma payudara ibu yang tadi Monica bilang ya. Jadi aromanya sama sehingga dia akan bergerak ke arah payudara ibu. Kemudian yang keempat itu dari sisi pendengaran. Suara ibu dan detak jantung ibu menenangkan bayi sehingga akan merasa nyaman saat IMD. Jadi bayi itu anteng gitu. Jadi dia akan berstruggle, berusaha mencari puting ibu dalam keadaan nyaman karena ada detak jantung ibu yang nemenin dia gitu. Nah, terus ini ada tahapan IMD. Jadi tadi ya, IMD itu dilaksanakan maksimal banget 1 jam. Eh, jadi ketika bayi baru lahir, dia akan menangis karena proses paru-paru ya. Jadi paru-paru pertama kali bekerja, ada udara masuk, dia akan merasa aneh, dia akan menangis. Justru kalau nggak nangis itu harus dibikin nangis. Ya, jadi menangis ketika lahir itu adalah hal yang wajib. Kalau enggak, harus dibikin nangis.
dicari kenapa nggak bisa nangis, pasti ada kelainan kalau misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah menangis, bayi kan diberikan diselimutin ya, selimutin, dia akan merasa nyaman. Kemudian selanjutnya bayi akan terjaga, dia mata terbuka 3 menit setelah lahir, dia matanya terbuka. Kemudian bayinya langsung ditaruh di dada ibu. Jadi posisinya agak dada tapi di bawah sedikit gitu. Nah, terus ada refleks rooting 5 menit setelah lahir. Jadi kalau misalnya dia tidak merangkak, ya di sini proses mencari puting itu. Kemudian nanti bayi akan istirahat, mungkin terjadi beberapa kali selama IMD, kan capek ya. Bayi dia akan bergerak sedikit, istirahat, gerak sedikit, istirahat. Kemudian dia akan merangkak mendekati payudara 35 menit setelah lahir. Ini adalah yang normalnya ya. Namun kadang keadaan tidak bisa seperti ini, seperti tadi tuh kalau lahiran sesar tidak bisa selama 1 jam. Kemudian setelah dia mendapat payudara, dia akan menjilat puting, menyentuh dan memijat payudara 45 sampai 60. Boleh. Boleh. Ya, maaf ya ada intermezzo. Nah, kemudian setelah dia menjilat puting, menyentuh dan memijat payudara 45 sampai 60 menit setelah lahir, dia akan mulai menyusu. Kemudian setelah itu dia akan tidur selama 1,5 sampai 2 jam. Gitu. Jadinya karena tadi ada 4 indera yang digunakan, maka proses selanjutnya yaitu dia akan bisa melakukan IMD sendiri ya. Gitu. Kayak menarik juga ya kalau nanti kita nonton IMD ya. Kita lihat nanti ya. Nah, ini adalah urutan perilaku bayi saat IMD. Yang pertama, bayi beristirahat dan melihat yang tadi ya. Kemudian bayi mulai mendecakkan bibir dan membawa jarinya ke mulut. Bayi mengeluarkan air liur. Bayi menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan, dan badannya ke arah badan ibu dengan mengandalkan indera penciumannya. Kemudian bayi meletakkan mulutnya ke puting ibu. Gitu ya. Oke, tadi itu seputar IMD. Jadi keberhasilan IMD itu ditentukan oleh yang pertama dari orang tua bayi. Jadi kalau kalian sudah memutuskan akan melakukan IMD setelah lahir, maka itu perlu dikomunikasikan dengan pihak dokter. Ya, karena ada dokter yang enggak ngeh dengan IMD, maksudnya ada yang nggak semua dokter itu otomatis akan melakukan IMD, akan memfasilitasi IMD kepada pasiennya. Jadi perlu dikomunikasikan bahwa dok, saya ingin IMD nanti ketika melahirkan. Itu. Jadi IMD itu bisa dilakukan baik melahirkan secara normal maupun sesar ya. Hanya saja sesar itu kalau sesar tidak bisa dilakukan IMD selama 1 jam karena ruang operasi sangat dingin. Jadi biasanya bayinya langsung disodorin ke puting ibunya gitu. Jadi bayi nggak merangkak, jadi langsung disodorin ditengkurupin di atas puting ibunya. Jadi bayi langsung menyot gitu ya. Karena untuk mempersingkat waktu juga gitu. Nah, kemudian, ini adalah kita akan masuk ke ASI eksklusif. Di ASI eksklusif ini, jadi setelah IMD terjadi, kita akan
ibu akan melakukan ASI eksklusif. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di bagian ASI eksklusif, yaitu yang pertama ada definisi, kemudian Weinling dilema, kemudian ada durasi ASI eksklusif, manajemen laktasi, indikator keberhasilan menyusui, kemudian kualitas dan kuantitas ASI. Baik, sekarang kita beranjak ke definisi ya. Sekarang kita definisi menyusui. Menurut WHO pada tahun 2003, menyusui adalah bayi menerima ASI secara langsung dari payudara melalui perah. Jadi jika memberikan ASI melalui ASI perah itu pun disebut dengan menyusui. Kemudian ASI eksklusif, bayi hanya menerima ASI dari ibu kandung atau ibu susu atau ASI perah. Tidak ada cairan atau makanan lain kecuali obat-obatan atas indikasi medis. Jadi kalau misalnya bayi usia 0 sampai 6 bulan diberikan obat-obatan, itu tetap dihitung ASI eksklusif ya. Karena pengertian ASI eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan apapun, air atau makanan apapun kecuali obat-obatan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya habis imunisasi misalnya ya, habis imunisasi bayi panas sehingga memerlukan obat, boleh diberikan dan itu tidak mengurangi status ASI eksklusif gitu. Biasanya untuk wanita ibu-ibu ya, ibu yang lulusan gizi itu biasanya ketika menjadi seorang ibu dia kan berusaha untuk perfect gitu ya. Menginginkan nanti penerapan gizi kepada anak itu sesuatu yang sempurna, termasuk dalam pemberian ASI eksklusif gitu. Namun kita harus melihat ya, ketika kondisi misalnya ASI-nya itu belum keluar, sementara bayi sudah hipoglikemi, itu kita harus bisa legowo mengizinkan dokter untuk memberikan susu formula gitu. Untuk di saat-saat awal saja ketika ibu belum bisa memberikan ASI. Itu kasus medis ya. Kalau misalnya bayi tidak ada masalah apapun, kemudian bayinya tidak hipoglikemi, sementara ASI belum keluar, ya tidak apa-apa. Jadi tidak usah diberikan susu formula gitu. Jadi susu formula itu hanya diberikan sesuai dengan kondisi medis ya. Kemudian ASI predominan yaitu sumber utama makanan bayi adalah ASI, namun selain ASI juga menerima air dan minuman lain, jus buah dan obat-obatan. Nah, jadi kalau ASI predominan adalah istilahnya campur ya, berarti dikasih ASI juga, dikasih sufor juga. Oh tidak sufor, tetapi diberikan minuman lain seperti jus buah dan obat-obatan. Jadi itu nama ASI predominan. Jadi bukan ASI eksklusif ya namanya ya. Kemudian ASI lengkap yaitu ASI eksklusif dan ASI predominan. Jadi kalau misalnya usia 6 bulan ke atas itu disebut dengan ASI predominan ya. Kan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian 6 bulan ke atas mulai diberikan makanan dan minuman lain selain ASI, itu namanya ASI predominan. Kemudian pemberian makanan lengkap itu adalah pengertiannya bayi telah mendapatkan ASI dan makanan padat atau semi padat. Nah, ini adalah capaian bayi kurang 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Jadi bisa dibilang cakupan ASI eksklusif yang terjadi di Indonesia. Ini gambar yang saya dapat memang sudah buram ya, tapi kita bisa lihat dari provinsi yang cakupan ASI eksklusifnya paling rendah yaitu Papua Barat. Namun yang paling tinggi cakupan ASI eksklusifnya adalah Nusa Tenggara Barat. Nah, ini juga patut dipertanyakan ya.
karena Nusa Tenggara Barat itu menjadi salah satu kantong stunting, kantong gizi kurang, gizi buruk, namun untuk cakupan ASI eksklusifnya dia paling tinggi. Kenapa ya? Seperti itu. Untuk rata-rata itu 40% ya. Jadi rata-rata di seluruh Indonesia cakupan ASI eksklusifnya yaitu 40%. Itu bisa dilihat pada garis hijau yang ada di tengah-tengah ya. 40%. Oke. Nah, kemudian berikutnya yaitu durasi ASI eksklusif. Untuk saat ini kan ASI eksklusif itu 6 bulan ya. Namun ternyata itu tidak langsung 6 bulan. Jadi pada awalnya pada tahun sebelum tahun 2001 WHO itu merekomendasikan pemberian ASI eksklusif itu 4 sampai 6 bulan. Jadi baru 4 bulan saja gitu ya ASI eksklusif. Kemudian setelah 4 bulan baru diberikan MPASI. Oleh karena itu makanan MPASI zaman dulu itu adalah tulisannya 4 bulan ke atas, bukan 6 bulan ke atas. Kemudian pada tahun 2001 WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif baru deh 6 bulan. Dan kemudian memberikan MPASI dan meneruskan pemberian ASI hingga 2 tahun. Itu dari WHO. Kemudian untuk di Indonesia baru digalakkan pada tahun 2004 merujuk dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO. Pemerintah mengadopsi keputusan WHO itu dengan menerbitkan Kepmenkes RI nomor 450 garis miring Menkes garis miring SK garing 4 dengan target cakupan 80%. Nah, berarti dulu itu dari tahun 2004 pemerintah sudah menargetkan 80% cakupannya. Namun tadi seperti kita lihat di grafik sebelumnya bahwa cakupan 80% itu belum tercapai ya. Jadi sekarang itu tahun 2020 tadi terbaru. Jadi dari 2004 ke 2020 cakupan pemberian ASI eksklusif 6 bulan itu belum tercapai. Gitu. Nah, kemudian ada hal yang mendasari kenapa WHO memutuskan bahwa pemberian ASI eksklusif itu adalah 6 bulan. Kenapa? Kenapa? Karena yang pertama yaitu sistem imunitas bayi usia kurang dari 6 bulan itu belum sempurna. Sehingga memerlukan ASI yang memang higienis, sangat higienis langsung dari payudara ibu. Gitu, langsung dari payudara ibu langsung masuk ke mulut bayi. Jadi memerlukan zat gizi asupan yang mudah dicerna dan higienis karena memang sistem imunitasnya belum sempurna. Nah, di dalam ASI pun terdapat kolostrum yang merupakan zat yang bisa meningkatkan imunitas bayi gitu. Kemudian alasan kedua yaitu sistem pencernaan bayi kurang dari 6 bulan belum sempurna. Jadi bukan hanya sistem imun tetapi sistem pencernaannya pun masih belum sempurna. Sehingga membutuhkan zat gizi yang mudah untuk dicerna. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi risiko alergi. Jadi ASI itu kandungan proteinnya pas untuk bayi sehingga jarang bayi yang mengalami alergi dengan ASI gitu dibandingkan dengan susu formula. Susu formula itu banyak banget bayi yang alergi ya. Nah, namun bisa juga bayi mengalami alergi walaupun dia diberikan ASI eksklusif. Kenapa? Itu dari asupan makan ibunya. Itu jadi biasanya asupan makanan yang tinggi protein ya, yang tinggi protein seperti telur, kemudian kacang-kacangan, kemudian
seafood, telur kacang-kacangan seafood itu mengandung protein yang tinggi dan itu bisa memicu terjadinya alergi itu. Tetapi untuk ibu menyusui itu jangan ada pantangan dulu. Kalau ada pantangan, kalau ada tanda-tanda alergi pada anaknya, baru pantang. Pantang makan makanan yang tinggi protein seperti telur, kacang-kacangan, dan seafood itu ya. Biasanya itu. Dan produk susu ya. Itu jadi berpengaruh juga dari apa yang dimakan oleh ibunya. Kemudian alasan berikutnya yaitu mendukung perkembangan emosi bayi. Jadi 6 bulan itu waktu yang cukup. Jadi 6 bulan pertama itu kan bayi masih beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lingkungan di luar rahim. Dengan adanya proses menyusui eksklusif, maka bayi akan senantiasa didekap oleh ibunya, senantiasa mendengar detak jantung ibunya, sehingga dia merasa aman dan nyaman, gitu. Sehingga perkembangan emosinya akan baik, gitu ya. Kemudian alasan berikutnya yaitu gold standar ya. Nah, pada usia, mungkin kalian pernah dengar dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan? Pernah ya? 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak dalam masa kandungan, dari awal masa kandungan hingga anaknya lahir berusia 2 tahun. Itu adalah 1000 HPK. Itu adalah growth spurt, jadi pertumbuhan yang sangat cepat, yang sangat signifikan pertumbuhannya, terutama bagian otak. Kalau dia bisa melewati 6 bulan pertama kehidupannya dengan ASI eksklusif, kemudian di 2 tahun 2 tahun kehidupannya tetap diberikan ASI dan MPASI, maka itu menjadi gold standar untuk pertumbuhan otak yang sangat cepat. Sehingga dia memiliki modal yang sangat baik, modal dari sisi IQ ya. Walaupun memang tidak dipungkiri ya bahwa tingginya IQ itu tidak menjamin anak itu menjadi pintar. Tetapi setidaknya dia memiliki modal yang bagus. Karena untuk bagaimana anak menjadi pintar itu selain asupan makanan, IQ juga butuh stimulasi. Jadi kalau IQ-nya tinggi doang, tetapi tidak diberikan stimulasi yang optimal, maka menjadi sayang-sayang gitu. Dia sudah memiliki modal yang besar, tetapi tidak dioptimalkan dengan baik. Gitu. Kemudian alasan berikutnya yaitu melindungi bayi dari obesitas di kemudian hari. Nah, bayi yang diberikan ASI eksklusif itu gemuknya pas, tidak berlebihan. Beda halnya dengan bayi yang diberikan susu formula sejak lahir, maka dia kebanyakan dari bayi yang diberikan susu formula dari lahirnya ya, mereka akan tumbuh menjadi anak yang obesitas. Itu karena kandungan zat gizi dalam susu formula itu sangat besar. Itu susu formula hanya diberikan untuk bayi yang mengalami indikasi khusus untuk mendapatkan susu formula. Nah, ini ada indikator keberhasilan menyusui. Jadi ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor. Jadi seorang ibu menyusui itu bisa dibilang berhasil atau tidak itu dilihat dari 3 komponen ini. Yang pertama yaitu durasi ASI eksklusif, yaitu tercapainya ASI eksklusif 6 bulan. Jadi kalau ibu itu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka menjadi salah satu indikator keberhasilan menyusui. Kemudian yang kedua dilihat dari status gizi ibu, karena tidak bisa dipungkiri bahwa status gizi ibu itu sangat mempengaruhi banyaknya ASI. Itu dilihat dari 3 indikator. Yang pertama IMT ibu prahamil. IMT itu tahu ya, indeks massa tubuh.
Jadi kesesuaian IMT prahamil dengan kenaikan berat badan selama kehamilan. Di mata kuliah GDDK ya, saya kan pernah membahas yang misalnya kalau IMT-nya hasilnya adalah gizi kurang, maka pertambahan berat badannya sekian gitu ya. Nah, jadi kalau selama ibu hamil dia pertambahannya sesuai dengan yang seharusnya, maka nanti ketika melahirkan dia akan bisa ASI-nya akan bagus gitu, jumlahnya banyak, kemudian berkualitas juga. Kemudian IMT ibu postpartum setelah melahirkan. Jadi untuk setelah melahirkan itu jangan langsung diet ya, karena kita masih membutuhkan kelebihan lemak ya, kelebihan lemak untuk digunakan untuk diubah menjadi ASI. Itu. Jadi setelah melahirkan jangan buru-buru diet, optimalkan untuk ASI. Tetap makan makanan yang bergizi. Bisa saja mengurangi asupan karbohidrat, tetapi untuk asupan sayur, buah, dan protein itu jangan dikurangi. Gitu ya. Jadi karena kita masih membutuhkan lemak untuk pembentukan ASI. Kemudian IMT ibu pasca menyusui. Jadi indeks massa tubuh pasca menyusui yang kurang dari postpartum. Jadi nanti setelah proses menyusui selesai, berarti setelah anaknya berusia 2 tahun ya. Setelah anaknya usia 2 tahun, maka berat badan ibu akan berkurang. Itu menunjukkan cadangan lemak yang ada di tubuh ibu memang digunakan untuk memproduksi ASI. Jadi sejatinya setelah beres menyusui anak usia 2 tahun, berat badan ibu menjadi normal kembali. Itu. Kalau misalnya berat badan ibu masih berlebih padahal sudah tidak menyusui, berarti ada kesalahan dalam diet, maksudnya dalam pola makan sang ibu, misalnya kebanyakan makan tepung-tepungan atau kebanyakan makan karbohidrat gitu. Jadi itu juga indikator ya. Jadi jangan dijadikan alasan juga kalau misalnya oh lagi hamil nih butuh buat ASI berarti makannya seabrakadabra gitu ya. Kita boleh makan banyak tetapi diatur, maksudnya jangan diet tapi diatur, kita perbanyak yang dibutuhkan apa? Protein, sayur buah itu. Namun karbohidrat dalam jumlah normal aja, bukan berarti karena kita butuh banyak lemak buat bikin ASI, jadi makan martabak 1 porsi sendirian, makan es krim langsung 1 liter itu kan, dengan dalih saya kan ibu menyusui, itu boleh dong makan banyak gitu. Tidak seperti itu malah numpuk lemak yang berlebihan gitu. Jadi optimalkan perbanyak asupan protein, serat, sayur dan buah. Namun untuk karbohidrat itu bisa dinormalkan, jangan berlebihan. Makan pun nasinya makan 2 piring, karena kan saya harus ngasih makan ke bayi, tidak seperti itu ya. Gitu. Jadi nanti kalau seperti itu, nanti setelah menyusui selesai, badannya malah akan tambah banyak gitu, karena indikator keberhasilan menyusui adalah setelah 2 tahun berat badannya bisa kembali normal gitu. Kemudian yang ketiga yaitu status gizi bayi. Status gizi bayi sesuai dengan kurva pertumbuhan. Jadi nanti ketika kalian menjadi seorang ibu, kalian harus punya KMS sendiri khusus untuk bayinya. 1 bayi, 1 KMS. Biasanya sih ketika ibu hamil ya. Nah, ibu hamil itu pasti akan mendapatkan buku KIA. Warnanya pink, buku KIA. Nah, di dalamnya itu ada catatan kontrol ibu ketika hamil, kemudian ada KMS, nanti ketika anaknya lahir bisa mencatat berat badan dan umur di situ. Kemudian ada catatan juga catatan imunisasi anak. Jadi buku pink itu harus dibawa kemana-mana.
Ya, jadi nanti walaupun kalian ganti dokter, tetap buku pinknya tetap yang itu. Karena nanti dokter akan melihat, jadi tuh kayak rekam medis punya kita gitu ya. Oh ini apa grafik anaknya seperti ini gitu. Jadi jangan ganti-ganti buku ya. Nanti juga bisa dilacak. Nanti dulu waktu ibunya hamil itu ada masalah apa? Itu tercatat di buku itu. Ya, jadi buku KIA warnanya pink itu harus tetap dipegang ya sampai setidaknya anaknya berusia 5 tahun. Setelah anak umur 5 tahun itu berarti sudah tidak ikut posyandu lagi, jadi tidak ya tidak usah dicatat lagi ya. Kalau anaknya sudah di atas 5 tahun itu ada KMS lagi namanya KMS anak sekolah gitu. Ada beda lagi KMS-nya. Nah, kemudian berikutnya kita berkenalan dengan Winling Dilemma, yaitu saat bayi berusia 3 sampai 4 bulan, ibu merasa ASI-nya sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan bayi, sehingga merasa perlu memberikan MPASI, gitu ya. Ya, jadi itu adalah perasaan kok bayinya kok ASI-nya kayaknya cuma sedikit keluarnya ya, gitu. Dan ini ternyata dialami oleh sebagian besar ibu yang menyusui. Jadi merasa winning dilema ini itu. Nah, terus akhirnya timbullah pemberian MPASI dini, kemudian pemberian tambahan sulfur gitu ya, karena ada perasaan winning dilema ini. Nah, dalam menyikapi hal ini, WHO memberikan tanggapan untuk ibu-ibu yang mengalami winning dilema, yaitu yang pertama, ibu-ibu jangan khawatir ya, bayi yang diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu memiliki resiko lebih rendah menderita infeksi saluran pencernaan dibanding ASI eksklusif yang hanya 3-4 bulan. Kemudian tidak ada penurunan pertumbuhan bayi ASI eksklusif 6 bulan, baik di negara berkembang maupun maju. Itu adalah hasil penelitian yang dilakukan WHO. Jadi untuk pertumbuhan itu tidak ada penurunan ya, berdasarkan hasil penelitian. Kemudian lebih banyak ibu yang mengalami laktasional amenore. Tahu laktasional amenore? Sehingga dapat merawat bayi dengan baik. Jadi ketika ibu menyusui itu ada yang namanya laktasional amenore. Jadi ibu tidak mendapatkan menstruasi. Jadi tidak amenore itu kan menore itu adalah perdarahan, tidak tidak ada perdarahan, maksudnya tidak mendapatkan menstruasi selama menyusui. Itu. Jadi jangan heran nanti kalau kalian menjadi seorang ibu atau nanti istrinya menjadi seorang ibu itu tidak mendapatkan menstruasi selama setahun. Misalnya setahun nggak dapat mens gitu ya. Itu jangan heran karena bisa terjadi laktasional amenore. Dan ini menjadi KB alami ya. Jadi KB alami. Namun untuk KB alami menggunakan metode laktasional amenore ini ada syaratnya. Yang pertama, bayinya berusia kurang dari 6 bulan. ASI eksklusif ya. Kemudian yang kedua, ibu masih mengalami amenore laktasi. Yang ketiga, frekuensi menyusui harus sering, yaitu lebih dari 10 kali per hari, dan masih menyusui pada malam hari. Jadi kalau misalnya frekuensi menyusunya kurang dari 10 kali sehari, itu bisa tidak terjadi amenore. Makanya jangan, ada juga ibu-ibu yang bilang gini, kata Bu Bidan, saya kalau menyusui secara eksklusif itu bisa menjadi KB alami. Tapi ini kenyataannya saya langsung hamil lagi. Gimana ya gitu. Nah, itu berarti apa ya? Syarat KB alami dengan metode laktasional amenore itu tidak tidak terpenuhi syaratnya. Tadi ya, frekuensi menyusunya harus sering, lebih dari 10 kali sehari. Jadi bisa apa ya, kayak introspeksi, maksudnya lihat dulu apakah proses menyusui lebih dari 10 kali sehari, dan pada malam hari apakah masih menyusui. Karena ada yang misalnya punya babysitter ya, malam-malam bayinya dikasih ke babysitter.
dikasih susu perah, ASI perah gitu. Nah, kalau malam-malam dia tidak menyusui kepada bayinya, kemudian frekuensinya sehari itu kurang dari 10 kali, maka lactational amenorrhea ini tidak bisa dijadikan KB alami. Gitu ya. Jadi ada syaratnya untuk kalau menggunakan KB alami lactational amenorrhea. Nah, kemudian berikutnya ada manajemen laktasi. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi ada hal yang perlu dilakukan ketika ibu belum melahirkan. Yang pertama, pemeriksaan payudara. Coba dicek dulu payudara masing-masing. Apakah putingnya masuk ke dalam atau keluar? Itu ada di gambar pojok kanan atas ya. Jadi kalau puting payudara yang masuk ke dalam, itu akan sulit nanti ketika proses menyusui. Bayi nggak bisa nyusu, ASI nggak bisa keluar, nanti bisa bengkak. Namun ini bisa dikoreksi ya. Jadi ketika masih dalam masa kehamilan, puting payudaranya harus dikoreksi dulu. Ini bisa dikeluarin nih untuk yang payudaranya masuk ke dalam ya, putingnya ya. Jadi bisa ditarik dengan menggunakan spuit, suntikan, tetapi yang jarumnya tuh udah dicabut ya. Jadi diisap, kemudian ditarik keluar, nanti akan keluar normal putingnya, ya. Jadi dicek dulu putingnya masing-masing, apakah mendelesek ke dalam atau normal keluar seperti ini. Kalau mendelesek ke dalam berarti harus sebelum melahirkan harus dikoreksi bentuknya dengan cara ditarik, ya, dengan menggunakan spuit. Agar nanti ketika melahirkan bisa melakukan IMD. Dan bayi pun tidak akan kesulitan untuk menyusu, ya. Kemudian dipelajari juga sebelum melahirkan, dipelajari teknik menyusui yang benar. Ada posisi yang benar, kita bisa lihat pada gambar pojok bawah kiri ya. Jadi badan dan kepala itu badan dan kepala bayi itu menghadap ke arah yang sama, lurus ya. Biasanya posisi yang salah itu adalah badan bayi menghadap ke ke arah atas. Jadi telentang, badan bayi telentang tapi palanya nengok ke arah puting. Itu salah. Yang benar adalah lurus seperti ini. Jadi kepala bayi menghadap ke puting, badan bayi pun nempel ke arah ibu. Lihat ya, lurus ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi posisi kepala dan badan bayi itu lurus semuanya. Jadi bukan palanya dong yang nengok ke arah puting, tetapi badannya pun harus dihadapkan ke arah puting juga. Itu posisi menyusui yang benar seperti itu ya. Kemudian selain itu juga perlu diperhatikan perlekatan, posisi perlekatan. Kita bisa lihat pada gambar pojok kanan bawah. Itu yang atas adalah bentuk proses perlekatan yang benar, tetapi yang bawah adalah yang salah. Kalau yang benar, ya, itu kita bisa lihat, jadi areola dari ibu itu masuk ke dalam mulut bayi. Yang masuk ke dalam mulut bayi itu bukan cuma putingnya doang, tetapi areolanya juga masuk, ya. Kemudian bibir bayi karena areola itu semuanya masuk ke dalam mulut bayi, bibir bayi yang bagian atas itu akan melengkung ke atas, bibir bayi yang ke bawah, bibir bayi yang bawah itu akan melengkung ke bawah. Bisa dipahami? Jadi bibir atas akan melengkung ke atas, bibir bawah akan melengkung ke bawah. Seperti gambar A, itu ya. Bandingkan dengan gambar C, itu adalah posisi perlekatan yang salah. Bibir bayi menguncup, karena yang masuk cuma puting aja. Jadi nanti bayi akan menangis nih, karena ASI-nya nggak keluar. Kenapa areola ibu harus dimasukkan ke dalam mulut bayi? Karena saraf-saraf kelenjar dan saraf-saraf yang mengeluarkan ASI itu ada di areolanya, bukan ada di putingnya. Jadi areolanya harus masuk ke dalam mulut bayi agar ditekan oleh lidah bayi.
sehingga keluar ASI-nya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau posisi yang benar itu areolanya masuk, maka kelenjar-kelenjar ASI akan masuk ke dalam mulut bayi. Sementara kalau putingnya doang, nah kelenjarnya tuh ada di luar, ada di dalam areola. Jadi nanti ASI-nya tidak optimal, keluarnya sedikit, nanti bayinya akan ngamuk-ngamuk, kelaparan dia. Gitu. Ibunya pun stres karena udah capek nyusuin, tapi kok anaknya nggak kenyang-kenyang, ya karena posisinya salah. Gitu. Nah, lanjut ya. Tadi kan manajemen yang dilakukan, oh ya, ya lupa nih. Satu lagi, yaitu pijat menyusui. Ya, untuk pijat menyusui itu nanti akan saya tampilkan videonya. Jadi untuk pijat menyusui itu adalah metode pijat di bagian punggung agar ASI bisa deres gitu ya. Jadi nanti bisa minta bantuan bidan. Ada bidan yang bisa dipanggil untuk memberikan pijat laktasi, bisa juga sama suaminya gitu. Jadi tinggal gampang sekali cara memijat laktasi ya. Kemudian setelah melahirkan itu ada proses yang bernama IMD. Ya, tadi ya, setelah melahirkan kita lakukan IMD, nanti diskusi dulu dengan dokternya, sampaikan bahwa kalian menginginkan proses IMD dilakukan. Kemudian rooming in adalah ketika melahirkan, ketika setelah lahir bayinya, nanti ditaruh di kamar kita, satu kamar dengan bayi. Keuntungan dari rooming in adalah yang pertama memungkinkan ibu memberikan ASI on demand. Jadi kapanpun bayi menangis minta ASI, kita langsung bisa kasih. Keuntungan memberikan ASI on demand adalah sesuai dengan permintaan ya. Jadi ketika bayi minta ASI kita langsung kasih, ngeklep gitu ya. Istilahnya ngeklep. Jadi bayi menangis kemudian dikasih ASI. Yaitu keuntungannya adalah yang pertama ASI keluar lebih cepat dan yang kedua yaitu mencegah payudaranya bengkak. Nah, ini adalah kualitas dan kuantitas ASI. Jadi ada beberapa cara yang bisa memaksimalkan kualitas dan kuantitas ASI. Yang pertama, kepercayaan diri ibu. Jadi yang kepercayaan diri ibu harus percaya diri bahwa ibu bisa memberikan ASI secara penuh. Ibu harus percaya diri bahwa ASI yang dikandungnya itu cukup untuk menghidupi bayi. Ya, jadi harus percaya diri ya. Dan banyaknya ASI, kualitasnya ASI itu tidak ditentukan oleh besarnya payudara ya. Jadi payudara yang besar belum tentu bisa masuk ke banyak ASI karena kualitas dan kuantitas ASI ditentukan oleh asupan makanan ibu, kondisi macam-macam ya. Kondisi seberapa sering, seberapa banyak yang dikeluarkan untuk ASI, maka semakin banyak pula yang akan dihasilkan lagi oleh payudara. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu menyusui dengan teknik yang benar. Jadi tadi perhatikan teknik menyusui yang benar ya. Areolanya harus masuk, kemudian posisi kepala dan badan bayi lurus. Kemudian hindari penggunaan dot atau empeng. Nah, untuk sebagai pengganti dot ya itu kita bisa menggunakan cup feeder. Cup feeder ini bentuknya seperti ini ya. Di gambar sebelah kiri jadi seperti gelas, nanti bayi akan minum dari gelas tersebut. Kemudian ada juga soft cup feeder, ini juga pengganti dot. Dia bentuknya mirip seperti cup feeder, cuma dia lebih kecil dan dia lebih ramping sehingga lebih gampang untuk digunakan oleh bayi. Namun harganya lumayan mahal ya untuk soft cup feeder, itu merek Medela.
Kemudian hindari penggunaan dot atau empeng ya. Kemudian kenapa kita harus menghindari dot atau empeng? Karena sistem pengeluaran susu dari dot dan payudara itu sangat berbeda. Kalau dia sudah terbiasa meminum susu atau ASI dari dot yang mana sangat gampang keluarnya, maka ketika dia menyusui langsung kepada ibunya akan kesulitan. Itu nanti namanya adalah bingung puting. Jadi dia tidak mau menyusu kepada ibunya, dia maunya minumnya di dot, gitu ya. Kemudian upayakan tidak memberi susu formula atau MPASI dini. Nah, ini adalah dan berikutnya itu berikan ASI kepada bayi, perbanyak konsumsi energi dan makanan yang bergizi, pemijatan punggung, hindari stres. Ya, ibu sui itu harus bahagia. Ibu sui nggak boleh stres. Jadi kalau butuh me time, lakukanlah me time ya. Me time itu bisa sendirian misalnya ke salon atau makan makanan yang disukai atau jalan ke mall mungkin 1 jam 2 jam nggak apa-apa dititipin dulu ke pengasuh ya. Nggak apa-apa karena untuk menghindari stres. Kalau stres nanti asinya nggak keluar, sedikit keluarnya. Ini adalah makanan pelancar ASI, ada almond, ada fenugreek, ada daun katuk, brewer yes, yes itu adalah ragi ya. Fennel, nah fennel ini saya nggak tahu itu apa ya. Ada bawang putih, oat, biji wijen hitam, chia seed, flaxseed. Nah ini untuk anak-anak muda atau anak-anak yang orang-orang yang sedang diet yang mungkin sangat kenal dengan namanya chia seed ya. Flaxseed itu sangat itu biasanya digunakan untuk orang-orang lagi diet ya. Kemudian ada juga makanan pelancar ASI lain itu ada pare, pepaya, semangka, ubi, jambu, labu siam, wortel, bayam, daun katuk, dan satu lagi daun kelor ya. Daun kelor itu dia bisa melancarkan ASI, dia adalah superfood. Kemudian perah ASI secara teratur dan kita juga membutuhkan dukungan dari keluarga. Jadi terutama suami ya. Jadi sebelum kamu menikah nanti ya, kalau mencari suami itu untuk mengenai ASI eksklusif harus dibicarakan dulu. Kita tanya bagaimana pendapatnya mengenai ASI eksklusif. Itu juga dulu yang saya tanyakan kepada calon suami saya gitu. Jadi karena kan kelak ketika menjadi seorang ibu pengen dong memberikan ASI secara eksklusif gitu. Kita kan udah tahu manfaatnya ya. Pengen dong memberikan ASI eksklusif sehingga membutuhkan peran dari suami. Misalnya oh ya, untuk ibu yang setelah melahirkan itu kan kadang kondisi emosionalnya itu labil ya. Apalagi kalau misalnya ada omongan sana sini itu bisa bikin stres gitu. Misalnya anaknya rewel ini butuh dikasih susu formula deh, jangan kasih ASI, ASInya jelek gitu. Itu bisa nangis dengar hal yang kayak gitu aja gitu. Dan itu membutuhkan dukungan dari suami yang membesarkan hati, yang menghibur ya. Kemudian karena sering juga pelarangan pemberian ASI itu dari suaminya. Suaminya nggak mau anaknya nyusu melalui istrinya gitu. Jadi itu perlu banget dipastikan bahwa nanti laki-laki yang menjadi suami kalian itu mendukung ASI eksklusif. Dan untuk laki-laki tadi ada abrar ya, nanti kalau kamu cari calon istri juga ditanyakan tentang ASI eksklusif. Nanti mau nggak memberikan ASI eksklusif? Karena kan pengen dong nanti anaknya tumbuh menjadi anak yang berkualitas unggul gitu dengan ASI eksklusif. Jadi ditanyakan dulu calon istrinya mau nggak nanti memberikan ASI eksklusif gitu. Kalau mau memberikan ASI eksklusif, oke, berarti lulus syarat gitu ya. Nah, ini adalah pompa ASI yang bisa digunakan. Kalau yang kuning ini adalah pompa ASI manual.
Jadi nanti kalau misalnya kalian para ibu ya menjadi ibu yang bekerja, ini harus banget ibu yang bekerja maupun tidak ya, ini harus banget memiliki pompa ASI. Ini adalah pompa ASI yang manual, jadi bentuknya seperti tuas ini ya. Jadi dipencet-pencet aja nanti akan keluar ASINya. Kemudian ini adalah pompa ASI elektrik. Nah, ini lebih enak nih kalau elektrik, dia kita tidak perlu menggerakkan tangan kita, langsung keluar sendiri disedot sama alat ini. Kemudian ini adalah tas ASI ya, yang di sebelah kanan itu adalah tas ASI. Jadi kalau misalnya kita bepergian atau di kantor ya itu ASI harus dipompa secara berkala agar produksinya tetap banyak gitu. Ini adalah tas ASI. Jadi yang di bagian bawah itu dilapisi oleh insulated yang kayak apa ya, berwarna perak-perak itu ya, dia yang bisa menahan dingin dan panas. Jadi nanti akan bawa ice gel, kemudian bagian atasnya bisa diisi dengan alat peralatan menyusui, ya, gitu deh. Oke, materinya di sini dulu sebelumnya saya ingin menampilkan video ya. Kalian mau nonton video IMD atau gimana ya? Agak vulgar tapi agak vulgar karena ada payudara ibunya kelihatan. Kalian nonton sendiri aja lah ya, cari sendiri YouTube ada banyak caranya. Kata kuncinya adalah inisiasi menyusu dini. Saya akan menampilkan